Saudara-saudariku terkasih, jumpa kembali dengan saya Clemens Hayon SVD dari KKI Unasangta Den Haag. Pada minggu ke-33 tahun B, di mana Paus Fransiskus juga menetapkan sebagai minggu untuk kaum fakir miskin, kita diajak untuk solider dengan mereka, untuk berbuat sesuatu bagi mereka. Mari kita angkat hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, di penghujung tahun liturgi ini, Engkau senantiasa ada dan bersama kami. Yesus Kristus Putramu mengingatkan kami untuk tetap waspada, siap sedia, bahwa kami hendaknya belajar dari pohon ara. Tuhan, segala sesuatu akan berlalu, tapi firman-Mu, kata-kata-Mu tidak akan berlalu. Hendaknya kami tetap ingat akan firman-Mu itu. Kuatkan kami agar kami tetap optimis dan semangat dalam menghadapi aneka tantangan hidup dalam siara hidup kami di dunia ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Demikianlah Injil Tuhan.
Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang telah kita dengar dalam bacaan Injil tadi? Perikop Markus 13 ini adalah bagian dari apa yang disebut literatur apokaliptik. Ini adalah teks yang muncul dalam situasi tekanan, ancaman, dan keputusasaan. Markus menulis Injilnya sekitar tahun 65 dan 70 Masehi. Saat itu merupakan masa kelam bagi orang Yahudi dan Kristen. Setelah kebakaran hebat di Roma di bawah Kaisar Nero, terjadi pengejaran, penganiayaan, dan pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Kristen pada tahun 64. Banyak yang disiksa dan meninggal dalam keadaan yang mengenaskan, sangat mengerikan. Kemudian terjadi pemberontakan orang-orang Yahudi yang mengakibatkan kehancuran bait suci Yerusalem. Markus melihat semua ini sebagai awal dari akhir zaman. Dia menggambarkan waktu yang menakutkan itu dengan apa yang dia baca dari kitab Daniel. Dia menulis dunia akan berakhir, semuanya akan runtuh, tidak ada yang berdiri. Pandangan masa depan yang sangat suram. Bersiaplah untuk yang terburuk. Bisa dibandingkan dengan situasi Irak, Pakistan, Syria, dan Afghanistan yang hidup dalam ancaman terorisme, atau kejadian runtuhnya menara Twin Towers di New York pada 9 September 2001. Banyak orang di dunia, terutama di beberapa kota besar, hidup dengan ketakutan terus-menerus akan serangan tak terduga. Di tempat lain di dunia, ada ketakutan akan kemungkinan gempa bumi, banjir bandang, dan tsunami. Kita juga sering mendengar orang yang mengatakan, kami menghancurkan dunia melalui polusi udara, keracunan makanan, polusi tanah, emisi CO2, yang tidak bertanggung jawab, pemanasan global, COVID-19 yang belum beranjak pergi, dan sebagainya. Kelelahan ibu pertiwi, ibu bumi yang penuh luka akibat eksploitasi. Perlahan-lahan kita sadari bahwa perubahan iklim menjadi masalah yang benar-benar mengancam jiwa. Dalam majalah Parol, pada tanggal 22 Oktober 2021, juru bicara perusahaan air Waternet mengatakan bahwa karena pesatnya pertumbuhan di kota Amsterdam, kota ini akan menghadapi risiko kekurangan air minum dalam waktu 5-10 tahun. Juga melelehnya es di kutub utara yang tak terbendung, serta semakin tingginya permukaan laut yang mengakibatkan abrasi di mana-mana. Ketegangan di panggung dunia terus meningkat. Kita di Belanda terjadi peningkatan agresi, intoleransi, dan kekerasan. Kekerasan dan kriminalitas meningkat. Kita bisa saja dibunuh tanpa alasan. Bandingkan Peter R. de Vries dan pengacara-pengacara lainnya. Hal-hal yang sama sekali tidak menyenangkan, seperti apa yang ditulis Markus 2000 tahun yang lalu. Berhadapan dengan semua kemalangan, bencana alam, teroris, dan aneka ancaman, apakah masih ada harapan dan semangat untuk hidup? Apa maksud tulisan Markus ini buat kita? Kata-kata Yesus dalam Injil Markus ini bukannya untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk membuat kita tabah, untuk menguatkan kita dalam iman, harapan, dan kasih, bahwa di tengah dunia yang penuh kesengsaraan dan keputusasaan masih ada harapan. Yesus memiliki kata-kata yang indah untuk hal ini dalam perbandingannya tentang pohon ara. Ketika ranting-rantingnya mulai melunak dan mulai bertunas, Anda tahu musim panas akan datang, katanya. Musim panas dari waktu yang baru dan awal yang baru yang tidak dapat dihentikan,
Karena langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku tidak akan berlalu, tambahnya. Saudara-saudari, mari kita bercermin dari pohon ara yang disampaikan Yesus itu. Ia tidak menyerah. Ia ingin hidup kembali. Mari kita lakukan itu. Jangan pernah menyerah. Hidup kembali, hidup lagi oleh iman akan Allah, akan Yesus, serta berjuang untuk menghidupkan kata-kata Yesus dalam perbuatan kasih, hidup dalam damai, dan memperjuangkan keadilan. Minggu ini, sebagai minggu sebelum Minggu Pesta Kristus Raja, telah ditetapkan Paus Fransiskus sebagai Minggu Kaum Miskin Papa. Mari kita ikuti seruan Paus Fransiskus yang menyerukan agar kita berbuat sesuatu yang konkret untuk kaum miskin Papa. Tidak usah menunggu hingga kaum fakir miskin mendatangi kita, mengetuk atau membunyikan bel di rumah kita. Kita harus mendatangi mereka, pergi menjumpai mereka di jalan-jalan, di rumah sakit, di rumah perawatan, di rumah jompo, di kegelapan malam. Terkadang mereka sembunyi di tempat penampungan. Tetaplah saling meneguhkan. Buatlah sesuatu yang berarti bagi yang lain. Berilah harapan dan optimisme bagi yang lain. Saling menghibur dan menguatkan. Bukan cuma lewat kata, tapi juga lewat tindakan konkret. Semoga. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global di saat ini, juga mengalami aneka pergumulan, tantangan, dan situasi COVID yang belum beranjak dari tengah kita. Aneka bencana, musibah, dan malapetaka yang kita hadapi. Mari kita mohon kekuatan. Mari kita mohon kiranya kita saling meneguhkan satu sama lain dan tetap berharap teguh dalam iman pada Dia Sang Pemilik kehidupan. Dan semoga kita sekalian dikuatkan, dituntun, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.